Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori antrian. Jadi sebelum masuk ke simulasi antrian itu sendiri. Antrian terdapat pada kondisi apabila objek-objek menuju suatu area untuk dilayani. Jadi biasanya objek-objek yang dimaksud di sini bisa berupa pelanggan. Jadi pelanggan menuju suatu sistem dengan tujuan adalah ingin dilayani, namun kemudian menghadapi keterlambatan. Jadi ada antrian disebabkan oleh mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. Jadi yang seharusnya begitu datang langsung bisa dilayani, karena di sini pelayanannya mengalami kesibukan, otomatis ada keterlambatan dalam hal melayani tersebut. Teori antrian sendiri dikemukakan pertama kali oleh E.K. Erlang tahun 1913. Ketika itu operator telepon di sini menjadi kewalahan melayani para penelpon di waktu-waktu sibuk. Jadi di sini objeknya ini adalah para penelpon. Jadi para penelpon di sini datang atau dia menelpon. Di situ adalah sistemnya. Sehingga penelpon harus antri cukup lama menunggu giliran untuk dilayani. Jadi kalau ketika itu memang telepon itu tidak semudah sekarang ya. Jadi telepon itu hanya ada 1, 2 itu untuk beberapa area. Jadi untuk menyambung atau bisa berbicara dengan penelpon di tempat lain, jadi kita harus melewati operator untuk dapat bisa tersambung ke tempat tersebut atau area yang diinginkan. Di sini lamanya waktu menunggu bergantung pada kecepatan pelayanan. Beberapa contoh antrian, yang pertama adalah antrian pada lampu merah. Jadi bisa juga ada orang menyeberang maupun kendaraan menyeberang di situ. Kemudian antrian pelayanan dokter. Jadi biasanya kalau untuk diperiksa di situ kan ada antriannya ya. Kemudian antrian pada pelayanan kasir supermarket, ini sudah sering. Kemudian antrian pelayanan pada bank juga ada. Kemudian antrian membeli bahan bakar, jadi bahan bakar di SPBU di situ. Kemudian antrian pesawat akan mendarat di suatu bandara. Jadi kalau biasanya kalau area landingnya di situ masih penuh atau misalkan masih padat, jadi biasanya pesawat harus berputar dulu di atas. Ketika di situ itu namanya juga antrian. Jadi ketika sudah kosong atau sudah areanya sudah bisa dipakai untuk landing, baru akan mendarat. Berikutnya proses antrian. Jadi di sini ada input atau sumber kedatangan. Jadi ada pelanggan datang ke dalam suatu sistem di sini. Ini sistem antrian. Ini adalah fasilitas atau di sini adalah mekanisme pelayanannya. Jadi ketika di sini tadi setelah dijelaskan bahwa sibuk, apabila kondisinya adalah sibuk, maka di sini akan ada antrian di sini. Setelah melewati mekanisme pelayanan, jadi pelanggan tersebut berarti telah terlayani. Jadi ada pelanggan masuk sebagai input atau sumber kedatangan. Ketika fasilitas atau mekanisme pelayanannya mengalami kesibukan, di sini maka akan ada antrian. Ketika sudah tidak ada antrian, maka dia akan masuk ke mekanisme pelayanan, kemudian akan keluar dari sistem antrian, yang berarti pelanggan sudah terlayani. Kemudian tujuan utama dilakukan simulasi antrian di sini adalah mengubah waktu menunggu sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya total menunggu yang terendah. Jadi kalau di penjelasan saya di slide, maksud saya di video sebelumnya ya, jadi kalau simulasi itu kan tujuannya adalah kita bisa mengevaluasi sistem yang ada di situ dengan harapan bahwa ketika kita tahu bahwa sistem yang ada itu kurang bagus, kita bisa memperbaiki. Yaitu dengan cara mungkin kalau di antrian di sini adalah mengubah waktu menunggu. Di sini tujuannya adalah mengubah waktu menunggu sehingga diperoleh biaya total menunggu yang terendah. Jadi kalau kita berhubungan dengan pelayanan, ini berarti kan servis ya. Jadi otomatis bagaimana servis kita atau dari perusahaan itu
agar pelanggan di sini terpuaskan. Otomatis dengan lamanya waktu menunggu itu kecil. Jadi total waktu menunggunya di sini adalah rendah. Pada slide sebelumnya tadi ada input atau sumber kedatangan. Di sini bisa dinamakan calling population, misalnya adalah orang, kendaraan, maupun panggilan telepon. Cara terjadinya kedatangan umumnya merupakan proses random, jadi bersifat random di sini. Jadi kita tidak bisa memprediksi apakah setiap 2 menit sekali dia akan datang, atau antar kedatangan itu akan setiap 2 menit, itu tidak bisa diprediksi. Jadi kejadiannya bersifat random. Yang kedua adalah antrian. Jadi antrian dipengaruhi oleh sifat kedatangan. Tadi kedatangan di sini adalah calling population-nya, kemudian proses pelayanannya, dan disiplin antri. Macam-macam disiplin antri di sini ada 4. Yang pertama adalah first come first serve atau FCFS. Contohnya adalah antrian di teller atau customer service di bank. Maksudnya first come first serve berarti yang pertama kali datang dia adalah yang pertama kali dilayani. Jadi pertama kali datang pasti dia juga pertama kali dilayani. Yang kedua ini adalah kebalikannya, yaitu last come first serve. Jadi LCFS. Jadi malah yang terakhir datang itu malah yang pertama kali dilayani. Jadi contohnya apa? Ini adalah pembongkaran barang di truk. Jadi kalau kita masukkan ke barang pertama, itu pastikan dia akan berada di paling bawah atau paling dasar. Kemudian ke barang kedua, barang ketiga, dan seterusnya dia akan malah berada di atasnya. Kemudian ketika pembongkaran, otomatis barang yang keluar dulu, itu maksudnya dari yang dilayani tadi, itu pasti adalah barang yang berada di atas. Otomatis yang berada di atas itu adalah barang yang datang paling akhir. Itu adalah contoh dari last come first serve. Kemudian yang ketiga adalah service in random order. Jadi di sini adalah kejadiannya atau disiplin antrinya di sini adalah random. Kemudian yang keempat adalah priority. Contohnya adalah di rumah sakit. Jadi kalau misalkan penanganan pasien ya, misalkan pasiennya di situ masuk UGD, kemudian kritis, pasti akan dilayani terlebih dahulu. Jadi berdasarkan prioritas. Atau juga misalkan kita ke dokter sudah membuat janji, pasti sama dokternya juga akan diberikan prioritas untuk dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga adalah fasilitas atau mekanisme pelayanan. Di sini dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan atau fasilitas pelayanan. Jadi sifat fasilitas pelayanan di sini ada 4. Yang pertama adalah single server atau channel, single stage of service. Kemudian yang kedua adalah multi server atau channel, single stage of service. Kemudian single server atau channel, multi stage of service. Kemudian multi server atau channel, multi stage of service. Jadi yang kalau pertama kan single-single ya, jadi servernya single, kemudian stage-nya juga single. Yang kedua adalah servernya multi, tapi stage-nya di sini single. Yang ketiga berarti servernya itu single, tapi stage-nya di sini multi atau banyak. Kemudian yang keempat di sini sama-sama multi, jadi server dan stage-nya juga multi. Untuk mempermudah bisa dilihat ilustrasi berikut. Jadi tadi ada single server, single stage. Jadi servernya single, stage-nya juga single. Jadi bentuknya akan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah multi server. Jadi servernya lebih dari satu. Kalau dilihat itu yang kotak ya. Kotak itu berarti di situ ada 3 server. Kemudian single stage. Jadi service-nya di sini hanya satu tahapan. Jadi single stage. Berbeda lagi dengan ilustrasi yang ketiga. Di sini adalah single server, kemudian multi stage. Jadi servernya itu single atau satu saja,
tetapi di sini multi stage. Jadi ada banyak tahapan. Jadi kalau dia di sini kayak misalkan kita mengurus administrasi ya. Jadi yang pertama harus melewati tahapan 1 dulu. Kalau tahapan 1 sudah oke, kemudian masuk ke loket berikutnya, kemudian masuk ke loket berikutnya. Itu adalah single server multi stage. Kemudian yang keempat di sini multi server multi stage. Jadi servernya ada lebih dari 1, stage-nya juga ada lebih dari 1. Kemudian dari notasi, di sini biasanya nanti ketika kita bicara antrian bisa disederhanakan dalam bentuk notasi seperti ini. Jadi A garis miring B garis miring X garis miring Y garis miring Z. Jadi A di sini adalah menyatakan distribusi waktu kedatangan. Jadi kedatangannya dari pelanggan itu. Distribusinya nanti berdistribusi apa. Kemudian yang B di sini adalah distribusi waktu pelayanan. Jadi kalau dibayangkan, kalau waktu kedatangan di sini adalah berarti berhubungan dengan pelanggan. Kalau waktu pelayanan di sini berhubungan dengan servisnya atau customer service gitu. Kemudian yang X di sini adalah banyaknya server. Jadi kalau single berarti ya servernya ada 1, tapi tergantung juga stage-nya nanti seperti apa. Kemudian yang Y-nya di sini adalah banyaknya maksimum antrian. Jadi kadang bisa dibatasi, misalkan antriannya hanya cukup sampai 10, setelah itu tidak menerima lagi gitu. Kemudian yang Z di sini adalah disiplin antri. Tadi ada first come first serve, kemudian last come first serve, atau berdasarkan priority atau berdasarkan random. Jadi biasanya penulisannya, misalkan dia adalah distribusi tertentu, nanti diletakkan di A, kemudian waktu pelayanannya di B, ini adalah banyak server, kalau misalkan servernya ada 1, berarti ini dituliskan angka 1. Kemudian maksimum antrian misalkan hanya 10, ya di sini tuliskan sebesar 10. Kemudian Z-nya bisa digantikan misalkan first come first serve, berarti FC, FS. Tuh. Ini asumsi dalam teori antrian. Yang pertama adalah distribusi kedatangan dan waktu pelayanan. Jadi biasanya tadi kan ada, ketika kita bicara notasi tadi, ada A, B. A itu adalah untuk distribusi kedatangannya, waktu kedatangan. Kemudian yang B-nya adalah waktu pelayanan. Jadi biasanya mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Jadi kalau misalkan dia mengikuti Poisson dan eksponensial atau eksponensial, tadi yang A dan B itu digantikan huruf M. Kemudian kalau misalkan dia sudah deterministik sifatnya, jadi tadi yang notasi AB itu bisa digantikan dengan huruf D, itu sudah cukup mewakili. Oh berarti ini apa itu sistem antriannya ini bersifat deterministik. Ataupun kalau dia distribusinya normal, kita tinggal menuliskan di situ G. Tuh, jadi general statistic. Kemudian asumsi yang kedua, pelanggan tidak meninggalkan sistem sebelum dilayani. Jadi diasumsikan pelanggan itu tidak akan meninggalkan sistem sebelum dilayani. Tuh. Jadi semua pelanggan yang datang itu pasti akan dilayani. Kemudian yang ketiga, panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu memiliki nilai konstan. Jadi sehingga di sini nanti setelah sistem berjalan selama suatu periode tertentu. Kemudian yang keempat, para pelanggan yang telah meninggalkan sistem tidak akan kembali masuk. Jadi kalau misalkan pelanggan tersebut sudah dilayani, jadi sudah keluar dari sistem, apabila dia ternyata ada sesuatu atau misalkan dia ada keperluan lain di tempat yang sama di situ, jadi itu diasumsikan bahwa itu berarti ya pelanggan baru. Gitu. Bukan pelanggan yang sama lagi, tapi pelanggan baru. Kemudian yang kelima, proses kelahiran di sini dan kematian. Jadi steady state. Jadi kalau misalkan ada 10 orang pelanggan datang, pasti juga akan ada 10 keluar gitu. Jadi rate in-nya sama dengan rate out-nya. Oke, notasi
yang kedua di sini, keadaan sistem adalah banyaknya pelanggan di dalam sistem. Kemudian panjang antrian adalah banyaknya pelanggan menunggu untuk dilayani. Atau panjang antrian ini bisa juga keadaan sistem dikurangi banyaknya pelanggan yang sedang dilayani. Jadi dibedakan ya, ada pelanggan yang menunggu untuk dilayani dan ada juga pelanggan yang sedang dilayani. Jadi misalkan banyaknya pelanggan yang menunggu untuk dilayani itu adalah sebanyak 6, kemudian pelanggan yang sedang dilayani adalah sebanyak 4, berarti banyaknya pelanggan di dalam sistem itu adalah sebanyak 10. Jadi sistemnya itu, sistem antrian itu, atau keadaan sistem dalam antrian itu adalah pelanggan yang sedang menunggu untuk dilayani dan juga pelanggan yang sedang dilayani. Kemudian N di sini itu adalah banyaknya pelanggan dalam sistem, jadi dinotasikan dengan N. Kemudian PN, probabilitas bahwa terdapat N pelanggan dalam sistem. S-nya adalah banyaknya server dalam sistem. Kemudian lambda di sini adalah rata-rata kedatangan dari pelanggan baru. Jadi kita bicara kedatangan, itu adalah lambda. Kemudian kalau mu itu adalah pelayanan. Jadi rata-rata pelayanan atau pelanggan yang sudah selesai dilayani. Jadi kalau lambda untuk kedatangan, mu itu untuk pelayanan. Kemudian L itu adalah rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem. Ini tadi saya katakan di awal tadi. Kemudian LQ di sini rata-rata banyaknya pelanggan yang mengantri atau dalam waiting line. Kemudian LS adalah banyaknya pelanggan yang sedang dilayani atau dalam in service. Kemudian W di sini adalah rata-rata waktu. Jadi kalau L tadi adalah banyaknya pelanggan atau rata-rata banyaknya pelanggan, kalau W ini adalah rata-rata waktunya. Jadi rata-rata waktu seorang pelanggan berada dalam sistem. Kalau WQ itu adalah rata-rata waktu seorang pelanggan mengantri. Kalau WS berarti rata-rata waktu seorang pelanggan terlayani. Jadi akan diperoleh hubungan. Yang pertama adalah lambda itu adalah tadi rata-rata kedatangan. Jadi lambda di sini satuannya adalah pelanggan per satuan waktu. Jadi L itu atau banyak pelanggan dalam sistem itu sama dengan lambda atau pelanggan per satuan waktu dikalikan dengan waktu rata-rata waktu pelanggan berada di dalam sistem. Jadi satuannya adalah satuan waktu. Begitu juga untuk yang kedua itu adalah LQ, berarti yang ada di antrian. Kemudian yang ketiga adalah di service atau dilayani. Kemudian yang keempat di sini W itu sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Jadi kalau mu itu adalah berhubungan dengan pelayanan. Jadi baiknya pelanggan yang sudah dilayani tadi. Rata-rata pelayanan. Berikutnya ini adalah rumus yang bisa kita gunakan ketika kita berbicara mengenai MM1. Ini maksudnya ini adalah yang berhubungan dengan notasi yang pertama tadi. M di sini adalah Markovian statistik. Tadi berarti bisa distribusi eksponensial maupun Poisson maupun yang lain. Jadi di sini karena dia berada di A-nya ya atau yang depan, ini berhubungan dengan distribusi kedatangan pelanggannya. Jadi di sini Markovian statistik. Kemudian yang kedua di sini adalah distribusi pelayanannya. Di sini juga Markovian statistik. Kemudian di sini ada 1, berarti banyaknya server adalah sebanyak 1. Jadi 3 line di sini sudah cukup mewakili kira-kira antriannya itu seperti apa sistem antriannya. Kalau misalkan tidak ada yang lain, seperti setelah ini kan mestinya ada banyaknya pelanggan yang bisa mengantri. Karena di sini tidak ada informasi di sini, berarti ya tidak terbatas. Begitu juga di sini tidak ada disiplin antriannya, berarti otomatis ini adalah first come, first serve. Ini adalah kita punya traffic intensity, jadi rho di sini adalah lambda per mu. Ini berhubungan dengan kira-kira kepadatannya atau kesibukannya dari server itu sebesar apa atau seperti apa di sini.
di kepadatan servernya. Jadi ketika dia kurang dari 1 akan berlaku beberapa ini. Masih di MM1, ini adalah contohnya. Jadi rata-rata ada 10 pelanggan per jam itu datang ke teller bank. Jadi 10 pelanggan per jam. Diasumsikan bahwa waktu pelayanan tiap pelanggan adalah 4 menit. Jadi setiap pelanggan itu dilayani selama 4 menit itu rata-ratanya. Dan distribusi waktu kedatangan atau waktu antar kedatangan di sini dan pelayanannya adalah berdistribusi eksponensial. Jadi ini adalah yang diketahui. Jadi rata-rata kedatangannya adalah 10 pelanggan per jam, kemudian pelayanannya adalah 4 menit, kemudian distribusi kedatangan dan pelayanannya adalah eksponensial. Dari informasi tersebut, kita peroleh bahwa lambdanya itu berarti sama dengan, tadi kan kita bicara kedatangan, berarti itu adalah lambda. Lambdanya adalah 10 pelanggan per jam. Kemudian mu-nya sama dengan 15 pelanggan per jam. Karena di situ kan dalam 1 jamnya di situ kira-kira rata-rata adalah sebanyak 4 menit. Jadi rata-rata pelayanan tiap pelanggan adalah sebanyak 4 menit. Jadi kalau 1 jam berarti kan ada 15 pelanggan itu sudah terlayani. Jadi mu-nya di sini sebesar 15 pelanggan per jam. Maka rho-nya tadi, jadi lambda per mu itu sama dengan 10 per 15 sama dengan 2 per 3. Jadi di sini kesibukan dari server itu adalah 2/3 dikalikan dari 1 jamnya itu tadi. Jadi 2/3 dari satuan waktu 1 jam itu tadi. Sehingga probabilitas bahwa server menganggur, ini P0 itu sama dengan 1 dikurangi 2/3, itu sama dengan 1/3. Ini kita gunakan rumus yang tadi ya, sebelumnya tadi. Kemudian rata-rata jumlah pelanggan yang mengantri, jadi LQ-nya itu sama dengan kita peroleh 4/3 pelanggan. Jadi rata-ratanya adalah sekitar 4/3 pelanggan ini mengantri per jamnya. Kemudian rata-rata lama waktu seorang pelanggan berada dalam sistem. Jadi di sini W-nya di sini, W besarnya itu ternyata adalah 1/5 jam. Jadi seorang pelanggan itu berada dalam sistem itu sekitar 12 menit. Ini. Jadi dari informasi tadi yang di kotak itu kita bisa peroleh bahwa seorang pelanggan berada dalam sistem adalah sebesar 12 menit. Berikutnya saya berikan sebagai latihan, bisa dicoba. Diasumsikan bahwa waktu pelayanan tiap pelanggan adalah 5 menit dan distribusi waktu kedatangan dan pelayanan adalah eksponensial. Rata-rata 15 pelanggan per jam datang ke teller bank. Oke, kira-kira nanti W besarnya berapa? Silakan dicoba ya. Saya kira cukup sekian ya penjelasan saya mengenai teori antrian. Jadi di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem simulasi sistem antrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.